Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, jumpa kita lagi di kelas 12M, di mana kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Oke, sebelum kita memulai untuk pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Mungkin kelas bisa memimpin doa. Siapa kelas? Oke. Sebelum mulai pelajaran, apa boleh kita berdoa? Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada kita kelas. Oke, untuk melanjutkan kemarin materi kita tentang sistem penerangan. Kita teman-teman kembali sistem penerangan pada sepeda motor. Oke, ini kita mau tiga orang. Bagus mesin itu, Pak. Satu silakan dari kereta. Oke, ada lagi kartu. Lagi bagus mesin, Pak. Mesin. Itu petanduk mobil. Oke, ini ada kecelakaan. Ada yang tahu ini kenapa bisa kecelakaan? Manggadon, Pak Gaya. Ada lampu. Oke, ada lagi. Oke, sesuai dengan materi kita, kenapa bisa kecelakaan? Karena tidak ada kendaraan sepeda motornya. Jadi, ada kejadian pada tahun 2007 itu ada di Kota Bandung. Kecelakaan di Bandung itu pada tahun 2007 itu tinggi. Ada sekitar 7.000, kurang salah saya, 7.000 kecelakaan yang terjadi. Itu kenapa bisa terjadi? Karena sistem penerangan pada kereta itu tidak ada, minim. Jadi dalam kendaraan atau sepeda motor sangat berperan penting sistem penerangan ini. Itulah, kalau misalnya sistem penerangan tidak ada, itu kejadian kecelakaan. Ataupun di sini ada yang pernah kecelakaan karena lampu yang tidak ada pada malam hari. Ada. Kenapa bisa nggak ada? Kenapa bisa nggak ada lampunya? Bapak itu belum ada lampunya. Oh, baik dengan lampunya. Berarti yang salah ya? Orang berapa orang? Itu sangat penting sekali penerangan ini. Kalau misalnya di antara kita yang nggak ada, tidak ada lampu padanya, kan semuanya nggak mahal loh. Ganti bola lampu cuma 20. Kalau lampu tidak 15, apa deh? Jadi kalau misalnya kawan-kawan teman adik-adik nggak ada lampunya perbaikin aja. Makanya kita aja perlu pakai sendiri ya, bisa kan? Sampai kita ada yang tak tahu perbaikin sendiri dapat ya. Kalau jangan masang ini, Pak, lampu Titanic. Oke, fungsi sistem penerangan ada 2 poin. Satu, sebagai penerangan, lampu pada sepeda motor digunakan untuk membantu kendaraan di kondisi gelap atau di cahaya. Jadi tadi seperti kejadian si Kian, siapa namanya? Kian. Bahaya kan? Jadi penting kali ya. Sebagai penerangan dalam kondisi gelap. Karena kita gelap aja, nggak apa jalan di dekat gelap aja kita jatuh. Apalagi dengan kendaraan yang cepat dan kencang, bisa mati. Ayo cepat kencang. Oke. Yang kedua, memberi isyarat atau peringatan. Sistem penerangan juga ada yang namanya macamnya itu kita pusat.
sebagai memberi syarat ketika kita ingin berbelok ataupun berhenti. Itu kalau berhenti lampu berhenti. Nah, itu. Lampu pada sepeda motor juga sebagai memberikan isyarat kepada pengendara lain bahwa kita ingin belok atau berhenti. Jadi kalau kita ingin berbelok, jadi ya kita harus beri isyarat kepada belakang kita pengguna motor lain. Banyak kejadian juga, mungkin di Indonesia banyak kita jumpai palunya Muhammad. Kan? Muhammad kan? Di mana nanti kita lagi belakangnya tiba-tiba belok dia, nanti pun tidak dibelok terus lagi. Banyak kan? Kau pada berjumpa ini? Betul. Pada berjumpa ini? Pada kan? Dia sangat bahaya. Ya, masa anak TS enggak pernah. Oke. Jadi tadi poinnya adalah sebagai penerangan di kondisi gelap atau minim cahaya dan memberikan syarat atau peringatan pada pengguna motor lain yang ada di belakang kita. Oke, masuk kita ke jenis sistem penerangan. Jenis sistem penerangan ada 5 jenis sistem penerangan. Yang pertama ada headlamp atau lampu kepala. Fungsi lampu kepala adalah untuk menerangi bagian depan dan sepeda motor saat dijalankan pada malam hari. Itu tadi sebagai penerangan pada malam hari atau minim cahaya. Yang kedua, lampu belakang atau rem tail dan brake. Lampu belakang berfungsi memberikan isyarat jarak sepeda motor pada kendaraan lain yang berada di belakangnya pada malam hari, sedangkan lampu rem berfungsi untuk memberikan isyarat pada kendaraan lain agar tidak terjadi benturan saat mengerem. Kalau ada yang misalnya si siapa? Oke. Tama dia lagi naik sepeda motor. Naik sepeda motor dia kencang dan kau ada di belakang si Tama. Tiba-tiba dia ngerem gimana? Siapa lagi? Oke, itu kau tahu kan bahwa dia kan? Bahwasanya kalau dia nggak ada lampu rem, bagaimana? Ada. Penting nggak? Penting Pak. Malam hari. Yang ketiga, lampu sen. Fungsi lampu sen adalah untuk memberikan isyarat pada kendaraan yang ada di depan dan di belakang atau kondisi dari sisinya bahwa sepeda motor tersebut akan membelok ke kiri atau ke kanan. Itu tadi. Oke, sampai sini ada paham? Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Coba ulang lagi yang tadi. Fungsi sistem penerangan. Apa ini? Fungsi sistem penerangan. Apa aja? Udah paham belum? Tidak paham. Oh, Ayo, siapa yang sudah sih? Fungsi sistem penerangan tadi apa? Udah jelasin dulu. Peringatan. Saat peringatan. Peringatan. Ada lagi peringatan apa? Koordinasi. Ayo siapa? Dulu. Yang pertama sebagai sistem penerangan, yang kedua memberikan isyarat. Bisa dipahami? Yang keempat ada klakson atau horn, dan kelima sistem instrumen dan tanda peringatan. Yang pertama klakson. Fungsi klakson adalah untuk memberikan isyarat dengan bunyi atau suara yang ingin ditimbulkannya.
tahu sebelum aku jawab, ada yang tahu fungsi klakson itu apa? Pasti pada fungsi klakson ya, Pak. Apa? Gambar supaya bunyi. Oke, ada lagi? Ada lagi? Karena fungsi klakson itu hanya dalam keadaan darurat aja. Bisa misalnya rendong satu misalnya lagi lampu sen kamu itu rusak, bisa kamu pesan aja. Ataupun satu lagi dalam persimpangan kamu pesan dulu terlebih dahulu bahwasanya kamu ingin lewat menarik. Jangan kejadian kayak gitu. Cekongan. Yang kelima, sistem instrumen dan tanda peringatan. Mungkin disinilah yang paling penting ya menurut saya. Kenapa? Ini kan kita tengok gambarnya adalah speedometer. Ya, di depan kita itu. Di sini adalah tempat ataupun beberapa alat ukur yang memberikan informasi kepada pengendara tentang jalan sepeda motornya. Di sini ialah untuk memberikan informasi kepada kita. Satu, untuk kelajuan kecepatan, kecepatan sepeda motor. Yang kedua, untuk mengetahui isi minyak kereta ataupun sepeda motor. Yang ketiga, memberikan informasi tentang penyakit pada sepeda motor itu untuk sistem injeksi. Bisa kita tengok di sini. Ada kuning. Lambang injinya itu. Bisa kita ketahui bahwasanya sepeda motor kita rusak dengan cara kedipan dari sana. Misalnya dia ada 14 kedipan, itu TP, sensor TP-nya. Apa gejalanya? Dia gas berbet. Indah. Jadi bisa kita ketahui dari situ. Oke, itu satu lagi yang warna hijau untuk memberikan kita informasi bahwasanya kita sedang mengenangkan tombol sen sebelah kiri atau sebelah kanan. Dan satu lagi yang warna biru memberikan informasi kepada kita bahwasanya kita sedang menghidupkan lampu jauh atau lampu depan. Kalau lampu dekat biasanya itu mati, lampu jauh itu dia hidup. Dia kan? Kan itu lah. Biar dia Pak. Lembut atau yang tombol itu? Jangan ya, masih belajar ya. Tahu kan jawaban Pak? Oke, sampai sini yang paham? Ada yang ditanyakan? Ada. Ya. Oke, sini ada beberapa sistem pengenalan sepeda motor. Kita udah tahu lah ya. Di mana letaknya headlamp, lampu kepala, lampu sen, lampu instrumen, sudah tahu Pak? Lampu di mana letaknya? Datang sekolah. Kalau mereka. Oke, letak sampulnya itu ada di belakang sepeda motor. Sekolah itu tahu apa itu? Dan itu lampu biasanya persamaan dengan lampu sen. Kalau lampu sepeda motor suka. Dan untuk lampu kepala dia ada di depan. Mungkin ini kita tahu kita sedikit aja.
Pertama itu baterai atau aki. Baterai atau aki merupakan salah satu bagian motor yang memiliki fungsi penting dalam sistem kelistrikan kendaraan. Aki ini merupakan komponen vital yang bertugas untuk memasuk daya listrik kepada berbagai perangkat dan membantu motor agar dapat berjalan dengan baik. Ada yang berbeda dengan aki? Baterai. Ada yang berbeda dengan aki? Enggak. Mungkin ini kita tahu ya. Yang kedua, saklar utama. Tujuannya adalah untuk menyalurkan tenaga yang dihasilkan dari baterai atau alternator dan disampaikan ke rangkaian kelistrikan lampu. Ada coba di gambar ini. Ini sepeda motor Suprapit. Berarti kata super. Tawa aja Pak. Ini di kereta action nih Pak. Fiction. Iya Pak, Indonesia. Suka Pak. Enek. Astrea itu Pak, Astrea. Kecil. Iya Pak. GL tuh, GL. Starternya ini starter lama. GL mah GL. Di kata Supra. Ini juga kata pembagi juga ada di buku yang sama. Oke, ini ada komponen yang bekerja dengan memanfaatkan gaya magnet. Fungsinya adalah untuk memastikan arus listrik sehingga baterai tidak harus bekerja dari keterbukaan. Ada yang tahu? Relay. Longsor. Fungsinya? Guna untuk lampu sen. Supaya apa? Ini kita hidup. Oke, bagus. Ya Pak. Untuk memberikan kedipan. Jadi Pak, salah lah Pak. Ini bisa Pak. Relay. oke, apa bedanya? Beda bisa beli apa relay kan Pak? Tangan Pak. Kalau relay ini kayak khusus buat lampu utamanya ini buat lampu remen kan. Beda Pak. Blazer sama relay Pak. Oke, kamu dari mana? Kalau blazer itu khusus buat lampu sen Pak. Untuk beda kecepatannya dan Warm up itu. kalau relay ini utama Pak yang menggunakan lampu besar Pak. Ya kan? Ya kan Pak? Boleh juga. Pak. Kalau itu cuma ada satu dari Pak, namanya blazer itu khusus buat sen aja. Jadi ini coba kamu buka ya kamu. Namanya Pak beda Pak, relay dan blazer. Jangan salah. Ada komponen ada kelas dan longsor kan? Beda tapi satu baru kan usia ada di dalam. Saya kan tahu usianya. Ini pernah yang ngomong usah double. Untuk Saat matanya saat orang pumpah. bisa berapa? Ini dia kan sampai 3 nya. Oke, lanjut. Itu salah.
Bus atau somnya? Kalian tahu? Tahu. Nah itu gunanya untuk menjaga keamanan kelistrikan sepeda motor. Jika terjadi korsleting yang akan pertama adalah screen. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Paham. Aku yakin ataupun di sini ada yang bertanya. Oke, kita dulu. Jadi kota. Ini mungkin tidak tahu. Selanjutnya adalah kabel. Kabel digunakan pada sepeda motor atau yang biasanya istilah kabel bodi berfungsi untuk menyalurkan dari spool ke aki dan menyambungkannya ke komponen lainnya. Jadi kalau misalnya tidak ada kabel, bagaimana arus listrik dari aki ataupun spool atau menyalurkan ke komponen lain? Jadi sangat berpenting ya. Oke. Kabel ada bermacam warna. Ada warna merah, putih, hijau, coklat, biru, kuning dan hitam. Yang merah tahu ke komponen mana? Bang, itu apa negatif itu, Bang? Lupa, Bang. Yuk. Berita apa ya? Lupa, negatif itu Negatif, berita negatif. Kalau dia itu kabel spool. Oke, nice. Tadi. PLN. Hitam, merah, putih, kuning ada kemarin itu apa? Oke. Yang merah untuk komponen lantai posisi. Yang hitam untuk negatif. Yang kuning untuk lampu sen. Yang biru untuk lampu kepala. Sampai di sini ada yang paham? Ada yang ingin bertanya? Bertanya? Ada Pak? Apa? Enggak ada. Ayo, yang bertanya saya kasih nilai 500. Ayo. Enggak ada, Pak. Tahu kan? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oke, apa itu? Kalau misalnya di aula kita memakai lampu yang bermuat besar, apakah aman buat kondisi baterai atau apa? Apakah lampu besar Yang baterai besar Pak, aku ditentukan aman untuk dipakai pada? Oke, bagus. Ada lagi? Ada, Pak. Oke, saya jawab pertanyaan dari Nanti apa? sangat menjawab hitam. Mungkin untuk yang lain kita tidak bisa memilih atau tidak. Pada pabriknya ataupun para Honda itu merancang lampunya sesuai dengan standar. Dan misalnya data Anda bilang tadi, di Supra, Anda pasang lampu mobil. Lampu jalan aja, Pak. Pasti itu nggak sesuai. Jadi pasanglah lampu sesuai dengan standar Honda. Kenapa nanti kalau misalnya Anda pasang tidak standar Honda ataupun yang tidak standar yang tersebut,
akan ada dari 460 jika dan bisa membuat kebenarannya itu terbakar ataupun meledak. Jadi tidak disarankan ya. Tidak sangat disarankan untuk menggunakan lampu kepala yang tidak sesuai dengan standarnya. Oke, ada lagi? Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, kita akhiri saja. Sebelum kita akhiri, saya ada tugas buat kalian. Yang pertama, buatlah kelompok sebanyak 4 orang dan setiap kelompok memilih salah satu jenis sistem penerangan sebagai nama kelompok Anda. Contohnya tadi lampu kepala. Pilih 4 orang, ada Tengku, Arya. Jenuin, Diki, Vicky, dan bagus. Jadi kelompok apa? 4 orang satu kelompok. Kelompok lampu kepala. Ini kelompok lampu sen, kelompok lampu apa? Rem, kelompok lampu klakson. Dan tadi kelompok instrumen. Lampu koles. Oke, jangan lagi ke depan. Carilah penyampaian. Carilah pengertian komponen dan serta rangkaiannya di internet. Dan nanti akan Anda presentasikan di bentuk kelas. Oke. Nanti setelah Anda mencari pengertian komponen dan rangkaiannya beserta saja, dan buat dan presentasi, dan nanti akan dipresentasikan di bentuk kelas. Bisa dipahami? Bisa. Dan dikumpulkan di minggu depan. Oke? Siap. Baik, mungkin itu saja acara kita pada hari ini. Sebelum kita menutupi pelajaran hari ini, adanya kita berdoa kembali menyerahkan kepada Tuhan. 2 kali. Oke. Ditutup dengan apa? Oke. Ya, Pak. Ada kuda. Sebelum kita pulang ada Ya pulang boleh. doa pulang.